Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berkesempatan kembali untuk berjumpa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kali ini firman Tuhan akan menjabarkan untuk kita semuanya dari Mazmur 121. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Kami rindu dinasehati, ditegur, tapi juga diteguhkan oleh firman-Mu. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, kami membutuhkan suara-Mu Tuhan. Mari Allah Rohul Kudus berbicara kepada kami semua. Dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan kuat kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca bersama-sama dari Mazmur 121. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir 2 tahun sudah kita mengalami situasi yang berat akibat COVID-19. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah menyangka bahwa terpaan COVID ini akan sepanjang ini. Kita tidak pernah menduga Bapak Ibu Saudara bahwa akibatnya akan sebesar ini. Awalnya saudara hanya seperti angin sepoi-sepoi saja. Tapi sekarang saudara sudah seperti badai puting beliung yang menghantam siapa saja yang ditemui. Dunia tempat tinggal kita sekarang tidak pernah sama lagi. Impian kembali ke sekolah, kembali berlibur bebas, kembali ibadah, kembali bekerja dengan leluasa. Sepertinya sirna saudara. Itu saja sudah membuat kita terpukul. Tapi saudara, yang lebih mengerikan saat ini bukanlah karena kita tidak bisa sekolah, nggak bisa ibadah, nggak bisa bekerja. Tapi saudara, apakah engkau dan saya masih bisa bertahan dalam waktu beberapa ke depan ini? Saudara, rasanya bayang-bayang kematian begitu nyata dan tidak pernah ada bayang-bayang kematian yang seril sekarang ini, saudara. Bagaimana tidak? Satu persatu lingkaran terdekat kita mengalami ganasnya virus ini. Jemaat, tetangga, keluarga, bahkan mungkin kita sendiri. Grup-grup WA penuh dengan permintaan donor plasma, permintaan dukungan doa, saudara. Oh saudara, media sosial banyak berisi ungkapan bela sungkawa. Bunyi sirine ambulans bersaut-sautan, saudara, menusuk-nusuk hati. Saudara, pasien yang sudah sekarat berdesakan tapi tidak mendapat tempat di rumah sakit, tidak mendapatkan oksigen, tenaga kesehatan yang sudah berjatuhan, penggali kubur yang kewalahan, sudah menjadi tontonan kita hari-hari ini. Saudaraku, uang, kedudukan, relasi seolah tak berguna saat genting seperti sekarang ini, saudara. Seorang teman yang bekerja di rumah sakit, saudara, dia mengabarkan bahwa direktur mereka saat sakit tidak mendapatkan tempat di rumah sakitnya sendiri. Seorang ibu mengirimkan WA kepada saya, "Bu, suami saya sesak dan tambah sesak karena kami harus menggotong-gotong ke beberapa rumah sakit namun tetap tidak mendapatkan tempat."
Sahabat lainnya saudara menceritakan dia begitu kagetnya ketika mendapati saudaranya umur 18 tahun sudah terbujur kaku di kamarnya karena dia isolasi mandiri dan tidak mendapat tempat di rumah sakit. Saudaraku, ketika uang sudah tidak mampu membeli rasa aman, kedudukan dan relasi tidak lagi bisa diandalkan, kemana lagi kita mencari pertolongan? Ketika flu, tenggorokan gatal, masuk angin, yang dulu saudara dikerok saja sudah sembuh, tapi sekarang sudah menjadi bayang-bayang lonceng kematian. Kemanakah lagi kita mencari rasa tenang? Saudara, pertanyaan yang sama disampaikan oleh pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Saudara, seruan pemazmur ini mau mengatakan bahwa sepanjang perjalanan hidup ini adalah perjalanan penuh bahaya. Saudara, mazmur ini diberi judul nyanyian ziarah. Ini bukan ziarah kubur seperti yang kita lakukan sekarang, saudara, bukan. Ini adalah perjalanan orang-orang Yahudi yang mendaki menuju ke bait suci di Yerusalem untuk beribadah. Perjalanan ini ditembus sangat jauh sehingga memaksa para peziarah ini, saudara, harus menginap bermalam-malam di jalan. Dalam keadaan seperti itulah, saudara, mereka akan menghadapi begitu banyak ancaman dan bahaya. Terungkap dari perkataan mazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Saudara, pegunungan mau menyatakan adanya bahaya dan kesulitan di dalam perjalanan. Bahaya yang mungkin terjadi, saudara, mudah sekali kaki mereka tergelincir dan masuk jurang. Ada ancaman perampok, saudara, yang bersembunyi di balik-balik batu dan diam-diam siap menyerang mereka. Ada cuaca yang mudah sekali berubah, panas, dingin, dan tiba-tiba badai. Saudaraku, ziarah itu adalah gambaran kehidupan orang-orang Kristen, engkau dan saya selama di dunia ini. Dan seperti pemazmur, saudara, kita pun menghadapi begitu banyak ancaman bahaya di sepanjang jalan kehidupan kita. Ada sakit penyakit, ada rasa sakit karena perceraian, perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, tidak diterima kerja, dipecat, diputus pacar. Kematian orang yang terkasih tiba-tiba karena COVID-19. Saudara, beberapa minggu yang lalu ada 2 orang kakak beradik yang mengabarkan kepada kami, hanya dalam 1 minggu kehilangan ayah dan ibunya sekaligus. Sahabat yang lain, saudara, menangis pilu dengan mengatakan, minggu lalu baru saja saya kehilangan mama yang sangat saya cintai. Hari ini saya kehilangan adik saya. Mengapa Tuhan tega melakukan ini bagi keluarga kami? Saudara, mari kita sadari, perjalanan bersama dengan Tuhan bukanlah perjalanan dalam ruang hampa, bukanlah perjalanan yang mudah, tapi perjalanan berliku penuh bahaya, bahkan kadang seperti perjalanan di tengah badai. Saudaraku, keadaanmu dan keadaanku mungkin terancam dan penuh bahaya, tapi engkau dan saya tidak dipaksa untuk menghadapinya sendirian. Ada Tuhan penolong kita, Dia yang bisa diandalkan. Sebab itu saudara, tidak satu pun dari kita, engkau dan saya, akan aman sampai kita berlindung kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang bisa diandalkan dalam masa sulit seperti sekarang? Saudara, Dia bisa diandalkan karena Tuhan itu adalah penolongmu. Dan Dia, penolongmu itu, adalah pencipta langit dan bumi. Saudara, kecenderungan kita ketika mengalami masalah, maka seringkali kita mencari cara sendiri untuk menyelesaikannya. Kita mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan kita, atau kita mencari orang yang ahli dalam masalah kita. Dan jarang, saudara, kita juga mencari solusi palsu. Nonton Netflix, saudara, drakor, alkohol, makanan, bahkan mungkin narkoba. Apakah persoalan selesai? Tidak, saudara. Justru membuat masalah kita akan semakin besar. Mengapa?
Karena masalah kita jauh lebih besar daripada kemampuan atau cara kita. Saudara, seharusnya ketika engkau dan saya menghadapi persoalan yang besar, kita harus datang kepada kekuatan yang lebih besar dari persoalan itu. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Dia mengatakan, saudara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Dengan yakin dia berkata, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, gunung memang menyiratkan bahaya, tapi gunung juga adalah lambang kekuatan dan stabilitas. Namun saudara, Tuhan kita itu lebih besar daripada gunung-gunung. Gunung memang tinggi saudara, tapi Tuhan lebih tinggi dari semua gunung-gunung. Karena Tuhanlah pencipta gunung itu dari tidak ada menjadi ada. Saudara, pemazmur mengangkat matanya ke gunung-gunung itu bukan untuk mencari bantuan dari gunung itu. Tapi dia melihat gunung dan melampaui gunung itu. Saudara, siapa yang menciptakan gunung? Dia melihat kepada Tuhan yang menciptakannya. Saudara, Tuhan tidak hanya menciptakan gunung itu, tapi dia pencipta segala-galanya. Yeremia 10:12 mengatakan, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Saudara, Tuhan punya kuasa, hikmat, pengertian yang tidak terbatas. Tuhan, saudara, memiliki semua sumber daya untuk menyelesaikan masalahmu dan masalahku. Tuhan yang seperti itulah penolongmu dan penolongku. Saudara, waktu anak-anak saya masih kecil, mereka senang sekali ikut menolong pekerjaan-pekerjaan kami. Dulu, saudara, waktu kami masih pakai kompor minyak, Fani kecil itu senang sekali menolong papanya untuk mengganti sumbu kompor minyak itu. Kalau anak saya yang kedua, Shalom, senang banget nolong papanya dorong motor untuk diparkir di dalam rumah. Sementara anak saya yang ketiga, Vale, dia senang sekali saudara melipat-lipat pakaian dan memasukkan ke dalam lemari. Bagaimana hasilnya saudara? Enggak usah ditanya saudara. Mereka adalah penolong yang bersemangat, penolong yang rela hati, yang penuh kasih. Mereka saudara benar-benar ingin membantu kami. Tapi saudara, anak-anak itu masih kecil, belum kuat saudara. Mereka itu adalah anak yang rela tapi tidak cukup kuat. Anak-anak itu saudara lemah, mereka ikhlas tapi tidak cukup kemampuan. Tapi penolongmu dan penolongku bukan hanya mau, tapi dia juga memiliki semua kekuatan. Penolongmu dan penolongku bukan saja ikhlas, tapi dia memiliki semua kuasa. Saudara, pertanyaannya bukan seberapa besar masalahmu dan masalahku, tapi seberapa besar penolong kita. Oh saudara, penolong kita dia adalah pencipta langit dan bumi. Saudaraku, jika hari ini gunung di sekitarmu terlihat menakutkan, ingatlah siapa yang membuat gunung itu. Tuhanmu membangun setiap gunung dengan ketinggian yang tepat sampai ke inci yang paling kecil. Dia membentuk setiap lekungan tebing, menanam setiap semak, bunga, meletakkan batu pada tempatnya. Saudara, Allah kita itu menghitung helaian rumput. Saudara, Tuhan mengenal gunung itu, mengawasi gunung itu, mengatur gunung itu. Tidak ada krisis yang dapat mengalahkannya. Dia tidak pernah terkejut dan tidak pernah terguncang. Saudara, Tuhan kita itu membuat segala sesuatu, menopang segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, termasuk setiap detail kehidupanmu dan kehidupanku. Benarlah ungkapan yang mengatakan saudara, Dia akan lebih cepat menghancurkan langit dan bumi daripada membiarkan umatnya dihancurkan. Saudara, Tuhan adalah satu-satu penolong kita yang dapat diandalkan dalam dunia yang penuh bahaya ini. Bukan cuma karena Dia adalah pencipta yang berkuasa, tetapi Tuhan kita itu, Tuhan itu adalah penjagamu. Saudara, dalam teks ini ada 6 kali kata syamar.
Kata itu berarti saudara menjaga untuk melindungi atau mengawasi. Saudara, ini menunjukkan bahwa penjagaan Tuhan itu tidak pasif. Dia lihat saja lalu cuek dan pergi. Tidak, saudara. Dia mengawasi terus menerus secara aktif. Itulah yang dikatakan saudara. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, Tuhan kita itu tidak seperti dewa-dewa kafir yang bisa capek, ngantuk lalu tidur. Tidak, saudara. Tuhan kita tetap waspada, terus mengawasi umatnya dan memastikan kita tidak akan goyah dan tidak akan tergelincir. Apa maksudnya? Saudara, kaki kita ini menunjukkan arah langkah kita. Tanpa penjagaan dari Tuhan, saudara, maka kita akan melangkah semau kita sendiri jauh dari rencana yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, tidak peduli kalau saat ini engkau sedang bergumul dengan dosa, berhadapan dengan musuh, atau berbagai kesulitan dan ancaman di dalam hidup ini. Tuhan memastikan menjaga langkahmu agar tetap berada di jalannya, di dalam kehendaknya. Agar engkau dan saya tidak terpeleset dan terhilang. Saudara, tapi bukan itu saja. Dia bukan saja mengawasi langkah kita 24 jam. Tapi dia, Tuhan kita itu adalah perlindungan kita. Dikatakan saudara di dalam ayat 5b. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Apa maksudnya? Saudara, ini adalah gambaran seorang prajurit yang berangkat berperang. Seorang prajurit yang ingin berperang, saudara, dia akan membawa perisai di sebelah kirinya. Tapi saudara, di bagian kanan badannya itu akan terbuka. Bagian ini saudara, bagian yang paling lemah, rentan untuk diserang. Di sisi inilah Tuhan berdiri menaungi dan menangkis semua bahaya yang mungkin menyerang umatnya. Dari panas matahari, dari bulan di malam hari, dari berbagai kecelakaan yang menjaga keluar masuk umatnya. Saudara, Tuhan melindungi kita dari ancaman bahaya yang menyerang fisik dan mental. Sebab itu saudara, tidak ada senjata manusia, tidak ada senjata setan yang dapat mengusir Tuhan dari sisi kita. Harga rupiah anjlok. Saham hancur, cuaca buruk, saudara, gempa bumi, sel kanker, virus COVID-19, bahkan bayang-bayang kematian tidak dapat merampas hidup kita dari cintanya. Tuhan kita itu tetap berdiri sebagai naungan perlindungan dalam semua aspek kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mungkin sampai di sini engkau bertanya, kenyataannya gak seindah janji firman-Nya, Bu. Kenyataannya Tuhan membiarkan usaha saya hancur, diam saja ketika saya dipecat, gak peduli. Ketika saya minta tolong kepadanya, orang tua saya diseret-seret, gak dapat kamar, gak dapat oksigen. Kenyataannya dia membiarkan ibu saya meninggal padahal saya masih membutuhkannya. Saudaraku, firman Tuhan ini tidak berarti menghilangkan semua bahaya dari kehidupan kita. Ini tidak berarti orang Kristen bebas dari penderitaan selama hidup di dunia ini. Padang gurun dan gunung-gunung masih tetap ada. Dan engkau dan saya tetap diminta harus tetap melewatinya. Tapi saudara, kita tidak dipaksa menjalaninya sendirian sebab ada Tuhan penolong yang bisa diandalkan. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata, tapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Saudara, anggrek di hutan itu bisa berbunga indah ketika dia menempel pada pohon besar, karena pohon itu menjadi tempat perlindungannya yang aman. Ketika badai datang dari arah pohon, saudara, maka pohon akan melindungi anggrek itu dari amukan badai.
Tapi ketika badai datang dari arah anggrek, maka badai itu akan mendorong akar-akar anggrek itu lebih dekat menempel kepada pohon besar itu. Saudara, demikian dalam badai kehidupan kita. Kadang-kadang saudara, Tuhan segera menghalau badai. Tapi lain waktu Dia akan membiarkan badai menghantam engkau dan saya, agar kerusakan yang ditimbulkan oleh badai itu menyebabkan engkau dan saya lebih dekat melekat kepada Dia. Saudara, tidak ada bahaya yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saudara, jika Tuhan mengizinkan penderitaan di dunia ini menyebabkan kematian, kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang adalah penjaga. Dialah Tuhan yang mengasihi kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bukan saja maha kuasa saudara. Tapi Dia rela melakukan segala-galanya untuk anak-anaknya. Salib saudara adalah bukti terbesar cintanya demi kebaikan yang tidak terbatas dan tidak terkatakan bagi umatnya, yaitu engkau dan saya. Saudara, suatu kali saya menerima telepon dari sahabat kecil saya. Sambil menangis dia berkata, "Rin, aku terpaksa harus angkat kaki dari rumah." Saya bertanya, "Kenapa?" "Aku merasa sudah tidak diinginkan dan dibutuhkan lagi di sana," jawabnya. Saudara, sahabat saya ini memang bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya. Saudara, memang sejak dia remaja hubungannya dengan kedua orang tua, khususnya ayahnya, sangat buruk. Entah apa sebabnya gak jelas saudara, si ayah amat sangat tidak menyukainya. Kalau bertemu muka saudara, mereka selalu bertengkar walaupun karena alasan-alasan yang sepele. Saudara, sebenarnya sahabat saya ini sangat tidak ingin tinggal lagi bersama dengan kedua orang tuanya. Tapi apa mau dikata saudara, nasib buruk menimpanya. Pacar yang berjanji menikahinya saudara meninggalkannya dalam keadaan yang hamil. Oh saudara, dia bingung mau kemana. Menawarkan diri kepada sana sini, ditolak semuanya saudara, tidak ada pilihan lain. Dia pun kembali ke rumah orang tuanya. Apakah diterima dengan baik? Tidak saudara. Tapi kedua orang tuanya itu terpaksa menerimanya. Sadar bahwa dirinya sudah menjadi aib bagi kedua orang tuanya, dia berusaha saudara menebus dosanya, berusaha banting tulang, kerja keras saudara agar bisa membiayai dirinya dan kedua orang tuanya. Padahal saudara, dia hanya punya kemampuan yang terbatas. Cukupkah itu membuatnya diterima? Tidak saudara. Suatu pagi tanpa sadar dia mendengar pembicaraan ayah dan ibunya. Mereka berkata saudara, "Anak perempuan gak berhak tinggal di sini." Oh saudara, hancurlah hatinya. Dengan berurai air mata dia mengemas semua pakaian dan pindah saudara. Hatinya semakin hancur karena kabar yang beredar saudara justru memojokkannya. Ia dikatakan anak durhaka, tidak tahu diri. Kebenciannya semakin bertambah dan membarat khususnya kepada ayahnya. Dia bertanya kepada saya, "Rin, Tuhan kok gini amat sama hidupku?" Saudara, saya tidak bisa menjawabnya. Bertahun-tahun berlalu. Sampai suatu kali saudara, ayah dan ibunya datang ke kontrakannya dengan badan gemetar sambil menangis. Ayahnya berkata, "Nak, kami barusan kerampokan semua uang kami digondol orang." Saudara, memandang mata tua dan tubuh renta yang gemetar itu, runtuhlah gunung kebencian yang selama puluhan tahun tersimpan di dalam hatinya. Oh, ada perasaan bersalah mengapa dia meninggalkan mereka.
Saudara, sahabat saya ini menelpon saya dan berkata, "Rin, apapun akan aku lakukan untuk mereka. Bagaimanapun mereka adalah orang tuaku, harusnya aku tidak meninggalkan mereka. Rin, aku mau belajar mengampuni dan mengasihi mereka." Saudara, beberapa minggu yang lalu dia mengirimkan WA kepada saya. "Rin, saya sedang antrian di rumah sakit ngantar ayah saya untuk operasi katarak." Saudara, saya nggak respon karena saya sibuk. Malam harinya saya coba kontak saudara, tapi dia juga nggak langsung menjawab. Namun ketika dia membalas WA saya nggak bisa menahan haru, saudara. Ketika dia berkata, "Sorry Rin, aku tadi lagi nyuapin ayahku makan." Sembari saudara dia mengirimkan foto ayahnya yang terbaring lemah dengan balutan setelah operasi di matanya. Saudara, dua orang yang saling membenci puluhan tahun. Malam itu, seruangan dalam suasana yang penuh kasih dan pengampunan. Saudara, kondisi ditinggalkan pacar, hamil di luar nikah, terusir dari rumah, kerampokan, katarak, saudara, dapat dipakai Tuhan untuk memulihkan hubungan ayah dan anak. Saudara, dalam perjalanan hidupmu, Tuhan Yesus tahu meramu paduan yang cocok antara suka dan duka, kebahagiaan dan kesakitan, kemakmuran dan kemiskinan. Tuhan Yesus tahu memberikan keseimbangan yang pas antara sinar matahari dan badai, cahaya dan kegelapan untuk membentuk engkau dan saya semakin serupa dengan dirinya. Saudaraku, ketika bahaya datang mengancam hidupmu, tenanglah, mari mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli terhadap semua persoalan hidup kita. Tuhan memiliki semua sumber daya untuk memelihara kita dan Dia pasti menolongmu dan menolongku. Saudaraku, ketika gunung kesesakan menerpamu hari ini, pandanglah ke bukit Golgota dan katakan, "Pertolonganku datang dari Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, tidak mudah menghadapi situasi yang sedemikian mencekam seperti hari-hari ini. Hati kami ciut, badan kami gemetar. Tapi Tuhan, terima kasih. Engkau berdiri di samping kami. Engkau menjaga kami. Engkau memiliki semua kuasa untuk melindungi kami. Sebab itu kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, bagi kami yang diterpa sakit, mohon kemurahan-Mu untuk memulihkan dan menyembuhkan. Tapi Tuhan, jikalau Engkau menghendaki situasi sulit ini membawa kami pulang kepadamu, beri kami penghiburan dan sukacita. Beri kami Tuhan kekuatan untuk sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.